الحمد لله الذي فضلنا بشهر رجب، وهو الذي اصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم المجتبى المؤيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang begitu sayang kepada hamba-Nya. Kita selaku orang Islam, selaku orang yang beriman kepada Allah, maka pada hari ini dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, dengan kasih sayang-Nya, Allah Subhanahu wa taala gerakkan diri kita untuk melaksanakan daripada perintah-Nya, yaitu melaksanakan salat Jumat. Alhamdulillah, semoga salat Jumat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak kepada seluruh ahli Jumat di Masjid Al-Ihsan ini untuk sama-sama kita memperbaharui iman-iman kita, mengusahakan keyakinan kita, mensucikan daripada keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena iman adalah perkara yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kembali nanti di akhirat. Kalau seandainya iman kita baik, jemaah yang dimuliakan Allah, maka kita ini akan mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila iman ini buruk, iman ini lemah, maka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala akan begitu susah. Maka sudah selayaknya kita selaku hamba-Nya mengusahakan merawat bagaimana iman ini supaya wujud dalam diri kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di hari yang penuh barokah, yaitu hari Jumat. Dan kita pun berada di bulan yang penuh dengan barokah, yaitu bulan Rajab. 2 saat bulan Rajab, hari Jumat, yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Maka bagaimana kita selaku hamba-Nya di bulan yang mulia, di hari yang mulia, bagaimana diri kita menjadi manusia yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala
memberikan bulan yang mulia, hari yang mulia untuk orang-orang yang mana dia mau menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pilih para anbiya alaihi salatu wassalam, pilih para nabi alaihi salatu wassalam. Allah pilih para sahabat, Allah pilih para tabi'in, para atba'ut tabi'in menjadi manusia-manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemuliaannya kepada salah seorang hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Al-Ghunniyah beliau mengatakan, Rajab terdiri dari 3 huruf, Ra, Rahmah, kemudian Jim, Judullah, artinya yaitu kehebatan dari Allah, kebaikan dari Allah. Kemudian Ba, Birullah, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jemaah yang dimuliakan Allah, bulan Rajab awal, tengah, akhir penuh dengan rahmatnya Allah, penuh dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil hikmah di bulan Rajab, jemaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita sering dengar dari para dai yang menyampaikan tentang apa yang terjadi bulan Rajab, kemudian kita bisa mengambil hikmah daripada bulan Rajab ini. Yang paling terkenal jemaah yang dimuliakan Allah di bulan Rajab yaitu kisahnya baginda Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad diberjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala laila minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, yaitu kepada Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Yang itu hanya dilakukan dalam waktu semalam saja. Dan bukan hanya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, tapi dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, yang apabila dipikir dengan logika, maka logika ini tidak akan menerimanya. Hanya dengan iman saja jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Rasulullah SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, setelah Nabi Muhammad SAW melewati fase daripada kehidupannya, ditinggalkan oleh istrinya Siti Khadijatul Kubra, ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Walaupun dia meninggal dalam keadaan tidak memeluk Islam, tapi mendukung daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun datang ke kota Taif untuk mendakwakan agama, tetapi ditolak. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membahagiakannya, kemudian diundang sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Jemaah yang dimuliakan Allah, hikmah yang bisa kita ambil, kemudian pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, salat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilaksanakan oleh umat. Dan kisah yang sangat terkenal sekali dalam kitab Bukhari juz 5 jemaah yang dimuliakan Allah menceritakan bagaimana tentang Nabi Muhammad SAW bolak-balik ketika Allah memerintahkan sholat 50 kali dalam waktu 1 hari bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, kembali kepada Allah, umatmu tidak akan kuat. 50 kali dikurangi 5
tidak akan kuat umatmu wahai Muhammad, sampai hanya sisa 5 saja sholat dalam sehari. Kata Nabi Musa kembali kepada Allah, tidak akan kuat umatmu untuk melaksanakannya. Apa kata baginda Nabi? Wahai Musa, aku ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pasrah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadaku. Aku harap semoga umatku mampu melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Bukti nyata jemaah yang dimuliakan Allah, yang disampaikan sama Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad, bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan kuat melaksanakan 5 kali dalam sehari. Kemaksiatan yang merajalela pada saat ini jemaah yang dimuliakan Allah, orang muslim, orang Islam berbondong-bondong meninggalkan sholat, seolah-olah sholat itu tidak penting. Padahal sholat adalah yang membedakan antara muslim dan kafir, adalah tarikus sholat, meninggalkan sholat. Begitu pentingnya perkara sholat ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi Muhammad langsung untuk perintah sholat. Perintah zakat, Nabi Muhammad tidak diundang sama Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit ke-7. Perintah haji, perintah puasa. Tapi kalau untuk perintah sholat, Allah langsung mengundangnya. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah? Karena sholat ini tidak mudah, perlu iman, perlu kekuatan iman wujud dalam diri kita. Apabila iman kita ini lemah jemaah yang dimuliakan Allah, maka sholat ini lambat laun akan ditinggalkan. Awalnya melaksanakan sholat sunnah, karena iman lemah akhirnya ditinggalkan sholat sunnah. Awalnya melaksanakan sholat berjamaah tiap waktu, karena iman lemah ditinggalkanlah sholat berjamaahnya. Semakin hari iman ini semakin lemah, sehingga sholat fardu pun ditinggalkan. Waliyadzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW mencontohkan dalam kehidupannya bagaimana sholat mengikuti daripada cara yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tertib waktunya di awal waktu ketika adzan berkumandang, tertib tempatnya di masjid, dan tertib caranya yaitu melaksanakannya berjamaah. Apabila sholat di luar daripada cara itu jemaah yang dimuliakan Allah, maka tidak ada jaminan, tidak ada jaminan diterimanya sholat. Dan itu bisa menjadi tolak ukur daripada sholat kita. Tinggal kita mengintrospeksi diri daripada sholat kita saat ini. Tidak usah kita dari tahun yang lalu sampai tahun sekarang mengevaluasi sholat kita. Seminggu saja, dari Jumat lalu sampai Jumat sekarang, berapa kali meninggalkan sholat berjamaah? Atau boleh jadi meninggalkan sholat. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis dikatakan, sholat ini adalah amalan pertama di hari kiamat yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza saluhat saluha sairu amalu kullu, wa idza fasadat fasada sairu amalu kullu. Apabila sholatnya baik, maka amal-amal yang baik pun, yang lain pun akan baik. Tapi apabila sholatnya buruk jemaah yang dimuliakan Allah, maka amal-amal yang lainnya pun akan ikut buruk. Maka melalui khutbah pada kali ini di bulan Rajab, saya sebagai khatib mengajak kepada seluruh ahli Jumat yang ada di masjid ini, mari kita sama-sama hidupkan masjid dengan sholat berjamaah yang mengikuti daripada cara yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan dikuatkannya diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala,
yaitu sholat berjamaah tiap waktu di masjid di awal waktu. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. فيا أيها المسلمون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Jemaah yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua khatib mengajak kepada seluruh ahli Jumat, mari kita sama-sama terus memperbaiki daripada kualitas sholat kita. Ulama sampaikan, apabila sholatnya baik, maka kehidupan kita ini akan membaik. Tapi apabila sholatnya acak-acakan, sholatnya tidak benar, itu akan menjadikan kehidupan kita pun akan acak-acakan. Seseorang itu dilihat dari sholatnya saja. Apabila ada masalah, para sahabat di masa lalu mereka pergi ke masjid melaksanakan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita perbaiki sholat-sholat kita. Setidaknya sholat berjamaah tiap waktu dengan diusahakan oleh diri kita. Ya, dengan kesibukan yang banyak di dalam kehidupan kita, hari-hari kita, maka kita usahakan bagaimana supaya sholat kita ini sholat yang mengikuti cara yang dibuat oleh Nabi, sehingga ada asbab diterimanya daripada sholat kita dan diperbaikinya daripada kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan dunia saja, tetapi kehidupan di akhirat kelak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ahwalana wa khtim bis salihati a'malana wa anta radin anna ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.